Bismillahirrahmanirrahim. Hawadisu, pirang-pirang kejadian. Hawadisu, pirang-pirang kejadian. Fisanatil asyirati eta tetep dina taun ka-7 ka-10. Fisanatil asyirati eta tetep dina taun ka-10. Walati jeung taun qoblaha samemeh asyirah. Walati jeung taun qoblaha samemeh asyirah. Kasurat loba saha wufudul arabi, utusan atau delegasi orang Arab. Kasurat loba naon wufudul arabi, utusan orang Arab. Wadakhola jeung asup saha annasu manusa fi dinillahi, dina agama Allah. Wadakhola jeung asup saha annasu manusa fi dinillahi, dina agama Allah, afwajan barina bunga. Faminal wufudi jeung eta tetep ti sawarehna utusan Banu Hanifata ari Bani Hanifah. Faminal wufudi jeung eta tetep tina sawarehna utusan Banu Hanifata ari Bani Hanifah. Jama'atu Musailamatal kadzabi tegasna kelompok atau jamaah si wawalak Musailamah al-kadzab. Jama'atu Musailamatal kadzabi tegasna jamaah Musailamah al-kadzab. Wa qad aslamu jeung nyata arasuk Islam eta jamaah. Waqad aslamu jeung nyata asup Islam eta jamaah illa Musailamatal kadzdzaba, kecuali Musailamah al-kadzdzab. Fa innahu, karena sanyana Musailamah adda'a eta ngaku Musailamah an-nubuwata kana kenabian. Fa innahu, karena sanyana Musailamah adda'a eta ngaku Musailamah an-nubuwata kana kenabian. Jadi kejadian tahun 10 tina Hijrah itu banyak sekali, bahkan dihitung dari pra atau pasca para asyirah sebelum tahun ke-10. Di antaranya loba orang-orang delegasi Arab yang masuk Islam, di antaranya ketika terjadi perang kamari, perang Hunain, terus perang ada perang-perang itu banyak sekali orang-orang Arab yang masuk Islam. Di antara yang masuk Islam itu Banu Hanifah. Banu Hanifah ini adalah satu kelompok di kota Madinah yang tadinya merupakan jamaah Musailamah al-kadzdzab. Jadi perlu diketahui bahwa Musailamah itu namanya nggak ada al-kadzdzab, ngaranna mah saha? Musailamah hungkul. Itu al-kadzdzab itu julukan dari Rasulullah Musailamah. Jadi Musailamah itu seorang pemimpin di daerah Madinah dan dia sangat terganggu dengan track record dakwahnya Rasulullah. Jadi manehna teh naon jamaahna laleungit gara-gara Rasul. Iya. Akhirnya dia memutar otak bagaimana trik dan intrik strategi dia untuk menghalangi kinerja dakwah Rasul. Akhirnya dia ngaku nabi. Dia ngaku nabi, bahkan dia mengeluarkan beberapa teks Arab yang dia akui sebagai firman Allah. Jadi tandingan. Lamun dina apa? Dia itu merubah ayat Al-Qur'an. Seperti dina Al-Qur'an ada surat Al-Fil. Nanti alam tarokai fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dirubah ku si Musailamah mah. Naon ngaranna surat Ad-Difda, kodok bangkong. Jadi alam taro kaifa fa'ala rabbika bi ashabil biasa bidifda. Jadi apakah kalian tidak melihat ketika Allah menciptakan kodok? Itu bangkong itu mendapat ilham penipuannya ketika sedang berkumpul dengan sahabatnya, dengan teman-temannya. Lalu ada temannya yang ingin melempar kodok.
mikir, oh bangkong ya, ku aing asupun kana Quran cenah cik Musailama. Akhirnya dia bikin ngarang surat. Tapi suratnya kalimatnya sama seperti apa? Seperti alam taro kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil, tapi filna diganti naon? Diganti bahasa adibdu, artinya bangkong. Jadi ente kreatif gitu. Ente kreatif, ngarubah naon? Ngarubah ayat unggul. Lamun panggil jeung hayam jigana surat hayam. Panggil jeung hileud, panggil surat hileud jigana. Nah, itu seorang kelakuan si Walak Musailama al-Kadzdzab. Dia banyak sekali mengubah ayat Quran, di antaranya dia mengarang beberapa surat. Ada surat Asy-Syad, artinya domba. Kan itu penandingi surat Al-Baqarah. Kalau Islam, kalau Nabi Muhammad dia bikin dia mendapatkan surat Al-Baqarah, lamun si Musailama nyiin surat Asy-Syad, yaitu domba. Jadi sama ayatnya, cuman diganti ketika menerangkan Al-Baqarah sapi, dia diganti dengan domba. Ada lagi surat Al-Jahirah. Al-Jahirah itu sama buatan si Musailama. Ada juga surat At-Tohinat. At-Tohinat itu artinya demi zat yang membuat kue. Ini kan lucu tadi si Musailama. Zat Allah yang membuat kue. Itu seorang bahkan dia juga menandingi surat menandingi surat Al-Fil, di antaranya ada surat tentang mengandung. Itu alam taro ila rabbika fa'ala bil khubla. Apakah kalian tidak melihat Tuhan kalian yang membuat perempuan itu hamil? Akhraja minha nasamatan tas'a, dan Allah mengeluarkan jiwa yang bisa berjalan. Min baina sifakin wa hasya, di antara kulit perut bagian bawah dan kulit perut bagian atas. Itu karangan surat yang dibikin oleh si Musailama. Itu dia ini tidak kreatif merubah ayat. Dan itu akhirnya dia itu matinya itu modar nanti di tangan Al-Wasi. Al-Wasi itu adalah hamba sahaya yang dulu membunuh Sayyidina Hamzah. Jadi ini merupakan flashback karena sejarah terbunuhnya Sayyidina Hamzah paman Rasulullah. Dia ketika tobat lalu dia masuk Islam setelah Hindun, kan hulakan Hindun kan? Hindun istri dari siapa? Istri dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia masuk Islam, dan 2 orang yang tidak mau ditemui oleh Rasulullah setelah dia Islam pun hanya 2 orang. 1 Hindun, 2 Al-Wahsy. Kenapa? Karena kan nyeri hati Rasulullah ketika pamannya dibunuh. Kalau terbunuhnya secara wajar dalam peperangan mungkin Rasul tidak terlalu. Kenapa? Karena ya namanya perang. Ada perang pasti anu Pak. Kalau matinya biasa, kalau gugurnya Sayyidina Hamzah biasa, mungkin tidak seperti itu Rasulullah. Nah, reaksinya. Tapi karena pembunuhannya tidak biasa, itu merupakan penyakit psikopat. Dibelah dadanya lalu dimakan jantungnya mentah-mentah oleh Hindun. Dan itu yang membunuhnya Al-Wasi. Nah, ketika Al-Wasi masuk Islam, apa dia mengatakan? Tombak inilah yang telah membunuh Sayyidina Hamzah, dan tombak inilah yang nanti akan membunuh Musailama al-Kadzdzab. Jadi dari beberapa tahun kemudian terjadilah perang antara orang Muslim dan orang-orang murtad, yaitu ini perang murtad terbesar di zaman Nabi, yaitu perang melawan pasukan Musailama al-Kadzdzab. Dan Al-Wasi mengatakan, saya berjanji demi Allah, dengan tumbak ini saya membunuh Sayyidina Hamzah, dan dengan tumbak ini juga saya akan membunuh Nabi palsu, itu Musailama al-Kadzdzab. Akhirnya terjadi Al-Wasi ngabunuh Musailama al-Kadzdzab, membunuh lawanku Al-Wasi. Nah, itu kan namanya hanya Musailama ketika dia berkirim surat kepada Rasulullah untuk membatasi naon dakwahna hanya di Mekah, ulah ngerambat ke Madinah gitu kan. Dina makadinya. Lalu Rasulullah membalas suratnya, ditulis oleh sahabat Nabi, memberikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk orang Mekah, bukan hanya untuk orang Madinah, tapi untuk seluruh manusia. Akhirnya apa? Tertanda Rasulullah teruntuk Musailama al-Kadzdzab. Di sanalah dikenal sampai sekarang namanya Musailama al-Kadzdzab. Itu naon ada di naon ngaran surat teh al-barru teh bulu, ya barru innama iradun wasodrun wasairu kanaprun nakrun.
Dikiraatkeun lagi moal ya baru hebulu. Innama iradun wasodrun, sesungguhnya kamu hanya sebutan yang muncul. Wasa irukan naprun nakrun, sakabehna sasesana kamu hanya lubang. Jadi nggak bahas lo liang we jeung bulu. Manya Allah nggak bahas liang jeung bulu gitu kan. Ya wolak semacam mangan aya we nuturkeun. Dan itu nabi palsu sampai sekarang pun ada. Jadi itu aneh. Jadi jangankan nabi sudah tidak ada, nabi masih ada pun ada nabi palsu. Dan itu apa ya? Namanya nukar itu mah. Lamun aya jalma iman pasti aya jalma apa? Jalma fase. Yang salah adalah menyikapinya, menyikapi salah. Ada yang berlebihan menyikapinya. Aya nabi palsu nyalahkeun rezim Jokowi. Kan itu nyambung. Kalau misalnya kita ada nabi palsu, ada yang menistakan agama, kita nyalahkan pemerintah, berarti Musailamah kita harus nyalahin siapa? Rasulullah, awas. Jangan seperti itu. Jangan menyikapi tidak seperti itu. Ya, ayeuna mah tekaop kan. Tekaop aya aliran sesat, tekaop aya ajaran menyimpang, tekaop aya anu disalahkeun eta saha? Presiden cek aing, cek presiden mun aing teh apalah naon jujur disalahkeun. Jadi kalau ada kemaksiatan selalu yang disalahkan pemimpin, maka di zaman Rasul pun banyak kemaksiatan. Apakah kita harus menyalahkan Rasulullah? Kan tentu tidak. Nah, itu kesalahan orang dalam menyikapi adanya penyimpangan dalam agama. Sotik-otik rejim. Ya karena itu kepentingan politik. Ya, itu orang-orang elit politik bermain di situ gitu. Karena mawa isu agama mengenah mau isu agama. Jika akhirnya nuker viral itu adalah ada masjid yang make sekat, make hijab. Jadi masjid itu nanti make hijab. Jadi jarak 1 meter. Kalau biasanya kan pakai jarak unggul. Imam pakai pakai hijab saukuran cangkeng. Ya itu memang kita berlebihan kan? Terlalu berlebihan kalau sampai seperti itu. Tapi menyikapinya pun jangan berlebihan, saruana. Tingali di zaman Jokowi, nyalahkan Jokowi. Nyalahkan mah DKM nah nunyeuna. Kan lucu gitu kan? Lucu. Memang itu tidak benar kan? Kurang tepat ketika ada DKM masjid membuat sekat seolah-olah salat itu dijarak pakai hijab. Ini viral itu. Ya kita sepakat itu kurang tepat. Saya tidak mengatakan salah. Itu kurang tepat, terlalu berlebihan. Tapi nu menyikapinya juga terlalu berlebihan. Nyalahkan Jokowi, aing teh apa aja Jokowi aing nu kitu. Ujung-ujung nyalahkan aing. Nah, itu awas hal-hal seperti itu. Jadi apa? Jadi penyimpangan agama itu dari zaman Rasul pun geus aya, teu aneh gitu. Jadi lamun aya jalma rewas, kaget dengan penistaan agama, nepi ka bereaksi yang berlebihan itu, lu kemarin kemana aja lu tong gitu kan. Ini penistaan agama mah tiba lagi aya. Di zaman Nabi menuju aya keneh ga? Aya gitu. Karena akan selalu seperti itu, akan selalu berpasang-pasangan. Kebaikan akan berpasangan dengan keburukan. Nah itu salah satu kejadian yang terjadi di tahun ke-10 Hijriah. Itu pengdeklarasian Musailamah bahwa dia adalah seorang nabi. Wa Muhammadun Muhammadul awal wa ana mu'assisur Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu awal dan saya adalah penerus Nabi Muhammad. Wada'a jeung ngajak saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafda Nasara ka utusan Nasara Najrona tegesna si Najron ilal islami kana Islam. Fa'abao tuluy nolak eta Najron. Fa'abao tuluy nolak eta Najron. Wa qalu jeung ngucap eta Najron. Wafda Nasara kana da'a ngajak saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafda Nasara ka utusan orang Nasrani. Najrona tegasna si Najron ilal islami kana Islam. Fa'abawa tuluy nolak eta Najron wa qalu jeung ngucap Najron kunna ari kami muslimina eta Islam qoblakum samemeh aranjeun. Kunna bukti kami muslimina eta muslim
qablakum sameme aranjeun. Jadi ketika ada orang Nasrani diajak masuk Islam ke Rasulullah, dia menjawab apa? Kunna muslimina qablakum. Sesungguhnya kami lebih muslim daripada kalian. Sesungguhnya kami telah muslim sebelum datangnya Rasulullah. Sesungguhnya kami telah muslim bawaan Isa, Yesus, Isa Al-Masih dan lain sebagainya. Lalu apa jawaban Rasul? Faqala tuluy ngucap Nabi lahum ka eta Najron atau ka Nasoro. Yamna'u nyaram kami kum ka aranjeun. Yamna'u nyaram atau nyegah. Yamna'u nyegah kum ka aranjeun minal islami tina Islam naon salasun tilu perkara. Yamna'u nyegah kum ka aranjeun minal islami tina Islam naon salasun tilu perkara. Hiji ibadatukum as-soliba, ibadah aranjeun as-soliba kana salib. Ibadatukum, ibadah aranjeun as-soliba kana salib. Dua, wa aklula kamil khinziri, jeung ngadahar daging bagong. Wa za'mukum jeung prasangka aranjeun atau sangkaan, wazah mukum jeung sangkaan aranjeun annalillahi kana sanyana milik Allah waladan ari aya budak. Wazah mukum jeung pasangka aranjeun annalillahi kana sanyana milik Allah waladan ari aya budak. Jadi 3 perkara yang menghalangi orang Nasrani untuk masuk Islam. Yang pertama karena orang Nasrani meyakini bahwa apa? Bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus dan Yesus itu mati di salib. Itu terserah lah, itu keyakinan mereka. Tapi dalam keyakinan Islam dikatakan dalam Quran cek Allah naon? Wala yuqatalu wala yusolabu walakin syubbihalahum. Jadi Allah Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib, tapi dia diserupakan dengan siapa? Dengan seorang muridnya yang bernama Yudas. Itu diserupakan. Jadi ketika Yudas ini adalah murid Yesus yang berkhianat. Jadi ketika Yesus disembunyikan oleh para 12 muridnya itu yang satunya itu khianat, yaitu Yudas. Kenapa? Karena dia dijanjikan oleh tentara Romawi akan mendapatkan kedudukan ketika dia memberitahu di mana letak persembunyian Yesus. Ketika itu Yesus itu bersembunyi di Bukit Golgota di dekat tempat persalibanana gitu. Nah, itu ditunjukkan ke Yudas. Akhirnya setelah Yudas menunjukkan tempat keberadaan Isa Al-Masih bersembunyi, Allah walakin subbihalahum. Allah nyarupakeun si Yudas teh si rarain nanti disaruakeun si rarain Nabi Isa. Jadi orang Romawi newak si Yudas. Aing Yudas, aku kasih pun kata bisa kan gitu. Akhirnya dia lain disalib. Itu menurut keyakinan umat Islam. Jadi itulah yang menghalangi orang-orang Nasrani untuk masuk Islam. Di antaranya adalah keyakinan mereka bahwa mereka itu Nabi Isa itu disembah, bukan dianggap sebagai nabi. Kita wajib memuliakan Nabi Isa karena dia adalah salah satu nabi, bahkan salah satu rasul, tapi tidak berlebihan sampai disembah. Yang kedua, wa aklu lahmil khinzir. Ini yang menghalangi umat Kristen untuk masuk Islam. Kenapa? Ngeunah daging bagong. Lamun aing masuk Islam, aing moal ngadahar daging pangeunahna sa alam dunia. Cek mana babi ngeunah teu? Ngeunah. Ngeunah pisan daging babi. Jadi ngeunah daging babi teh kan lamun urang mah si sapi atau ombe atau ayam. Si lemakna teh misah jeung daging kan? Aya kan anu jiga gajian, itu lemak itu ngeunah kan? Yang membuat daging enak itu lemak. Kenapa babi enak? Karena babi mah si lemak jeung daging teh ngahiji. Beda jeung urang, beda jeung hayam. Daging ayam, yang embe, yang sapi itu gaji daging. Kalau babi itu gaji sama daging menyatu, itu ngeunah pisan, lezat pisan. Ngeunah bukan, ceunah. Kenapa? Kama qala Roma Irama fi syi'arihi. Mengapa yang enak-enak diharamkan? Nah gitu. Berarti kan babi enak. Minum arak ngeunah tuh? Ngeunah pasti. Allah mah nyaram anu ngeunah kan cek si Roma kayak gitu. Mengapa yang enak-enak itu
diharamkan. Zina enak, daging bagong ngeunah, mabok ngeunah, tapi diharamkan ku Allah. Justru karena Allah mengharamkan itu berindikasi bahwa itu adalah ngeunah. Jadi lain ngeunah cek rasa, ada orang macam orang ngerasaan, lain jangan moal. Itu. Kadang-kadang sok hayang teh. Hayang teu apal gitu. Ya. Karena ada apal mah moal doraka. Ujung-ujungnya daging, dahar ngeunah, orang teh cepat tuh daging babi, oh astagfirullahaladzim. Jadi geus ngasaan. Dan secara syariat ngeunah gitu. Daging babi itu ngeunah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wazam hukum annalillahi waladan, karena mereka beranggapan Allah itu memiliki anak. Itu dipertegas dalam Islam dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah itu adalah satu. Allahus samad. Allah tempat kita bergantung. Lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini mempertegas bahwa apa? Makanya surat Qul hu disebutnya Al-Ikhlas. Jadi ikhlas. Keikhlasan kita bertauhid ka Gusti Allah. Atau sok disebut baheula mah cekolot, lamun hayang bagja hirup sing ngadahar dalima. Oh, makanya banyak orang-orang dulu perdukunan itu yang mencari buah dalima. Padahal mah dalima teh naon? Dalna aya 5. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka lamun ngadahar eta yakin bagja hirup gitu. Jadi kalau baheula mah kan make bahasa lamun hayang bagja hirup dunia jeung akhirat sing loba ngadahar buah dalima. Jadi we baheula marelak dalima. Oh, itu bahasa majaz. Karena majaz hiperbola. Ada kataan berisik. Buah dal 5. Dal nah aya 5. Faqalu tuluy ngucap eta Nasara Najron. Lahu ka nabi. Faman mislu Isa khuliqa min ghair abin. Paman maka saha jalmana mislu Isa anu seperti Nabi Isa. Paman maka saha jalmana mislu Isa anu seperti Nabi Isa. Ingdallah khuliqa anu diciptakeun min ghairi abin ku tanpa make bapak. Fa anzala tuluy nurunkeun saha Allah fi dzalika dina eta kajadian. Fa anzala tuluy nurunkeun ayat saha Allah fi dzalika dina eta kajadian. Ada kataan Bu gandeng Bu. Fa anzala tuluy nurunkeun ayat saha Allah fi dzalika dina eta kajadian. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Tsumma qala lahu kun fayakun. Inna misala Isa sanyana pantarna Nabi Isa ingdallahi sandingan Allah kamasali Adam eta seperti Nabi Adam. Inna masalah Isa sanyana perumpamaan Nabi Isa ingdallah sandingan Allah kamasali Adam eta seperti Nabi Adam. Khalaqa nyiptakeun Allahu ka Adam min turabin tina taneuh. Khalaqa nyiptakeun Allahu ka Adam min turabin tina taneuh. Summa qala tuluy ngucap Nabi tuluy ngucap Allah lahu ka ena turab. Summa qala tuluy ngucap Allah lahu ka eta turab kun kudu jadi anjeun fayakunu tuluy jadi. Wa ba'da dzalika jeung sabada eta kajadian radu ridho eta Nasara Najron. Wa ba'da dzalika jeung sabada eta kajadian radu ridho eta Nasara Najron bi i'ta'il jizyati karena masrahkeun atawa nyerahkeun jizyah. Naon jizyah teh? Pajak. PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, ini kejadian ketika Rasul didebat oleh orang-orang Nasrani Najron. Mereka menolak untuk masuk Islam dengan beranggapan kunna muslimina qablakum. Kami telah muslim sebelum kalian semua dengan 3 alasan cek Rasulullah tadi. Nah, maka ketika apa? Lalu ditantang Rasul ku orang-orang Najron. Paman mislu Isa khuliqa min ghairi abin. Saha? Sok, kenapa saya mempertuhankan Nabi Isa? Itu saja orang Kristen. Karena Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Berarti dia adalah apa? Anak Tuhan. Maka apa cek Allah? Ini yang tidak bisa dibantah. Inna masalah Isa indallah kamasali Adam. Jadi Nabi Isa sama seperti Nabi Adam. Ayo lagi
Ya kan gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya walaupun tidak perlu diperdebatkan. Ini argumen kita selaku umat Islam. Kalau Nabi Isa dipertuhankan gara-gara tidak punya bapak, berarti Nabi Adam lebih Tuhan daripada Nabi Isa. Kenapa? Nabi Adam mah komo, bapak, indung. Karena tidak. Ya, kalau ada orang mempertuhankan Nabi Isa karena dia lahir tanpa bapak, hanya ibu, berarti dia harus lebih mempertuhankan Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu lahir tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa bapak. Berarti derajat ketuhanan lebih daripada Nabi Isa. Kan gitu. Ada lagi karena Nabi siapa? Karena Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Ada yang lebih apa? Yang lebih dahsyat. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, dia disebut Tuhan, maka bagaimana dengan Nabi Ayub? Nabi Ayub itu menghidupkan orang yang telah mati, dianya udah mati. Nabi Ayub itu geus maot. Tapi bisa kena naon? Pas Nabi Ayub di alam barzah aya nu maot, geus balik di mana ka ditu? Hirup deui gitu. Ya Nabi Isa mah berarti kan lebih canggih saha? Lebih canggih Nabi Ayub bisa ngahirupkeun jalma nu geus maot, sedangkan Nabi Ayub geus maot. Nabi Adam Nabi Isa mah berarti masih mending. Bisa ngahirupkeun anjeunna hirup kene. Nah itu ada yang mengatakan kenapa mempertemukan Nabi Isa, karena Nabi Isa itu nabi yang paling banyak dicoba oleh Allah. Lebih banyak dicoba siapa antara Nabi Isa dan Nabi Ayub? Nabi Ayub itu saking miskin kan? Karena kan nabi yang dikenal miskin dua, satu Nabi Ayub, dua Nabi Isa alaihi salam. Jadi karena banyaknya cobaan, terutama cobaan kemiskinan dari Allah, akhirnya dipertuhankan. Sedangkan Nabi Ayub saking miskinna teu boga duit jeung ngobatan buduk-buduk acan. Sampai-sampai beliau wafat dalam keadaan naon? Buruk karena buduk. Berarti kan lebih pahit lah, lebih pahit Nabi Ayub. Berarti lebih Tuhan daripada Nabi Isa. Nah itu bukan untuk mendebat orang Kristen, tapi itu hanya sekedar untuk keyakinan kita agar kita lebih naon? Lebih istiqomah, lebih yakin membenarkan agama Islam, bahwa yakin kita mau yakini inna dina indallahil Islam. Nah, itulah kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun 10 Hijriah. As'ilatun mata iraha kasurat loba naon wufudul arabi, kelompok atau utusan Arab ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 10 Hijriah. Man sahajal mana minhum ti eta kasurat nyata di antarana Banu Hanifah. Ayu waqdin numana utusanana da anu ngajak hum ka eta wa'dun saha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ilal islami kana Islam fa abau tulu nolak eta wa'dun saha Banu Nasoro Najron yang diajak oleh Rasul masuk Islam tapi mereka menolak. Mada kana naon qala ngucap lahum ka eta Banu Najron saha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Naon cap Rasul naon cap Rasul ka Banu Najron bahwa yamna'ukum minal islami salasun, yang mencegah kalian untuk masuk Islam ada 3 perkara. Yang pertama, mereka mempertuhankan salib. Yang kedua, mereka makan daging babi. Yang ketiga, mereka menganggap Tuhan itu punya anak. Maka akidah mereka itu trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Berarti nepi ka Tuhan Anak unggul, Tuhan incu. Berarti itu udah nikah Nabi Isa. Terus ngada karena naon qalu ngucap eta Banu Najron lahu ka Nabi. Nan faman mislu Isa khuliqa min ghairi abdin. Lalu cemana naon? Dijawab ke orang-orang Nasrani bahwa mana penciptaan yang lebih dahsyat daripada penciptaan Nabi Isa, karena Nabi Isa diciptakan tanpa bapak. Maka turunlah ayat tentang inna misla Isa khuliqa min kama sali adama khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Maka baru mereka menyerah tapi tidak masuk Islam. Akhirnya mereka mengaku kalah dan akhirnya mereka membayar jizyah, membayar pajak tapi tidak masuk Islam. Allahu a'lam.